Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mereview saham-saham yang teman-teman kita yang ada di channel Telegram untuk saya bantu analisakan secara teknikal. Jadi kita akan langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu yang dimana teman-teman juga dapat ketahui di perdagangan hari ini indeks kita cukup sangat signifikan yang dimana juga dia telah membreakout area supply zone dia telah membreakout area supply zone dia. Tetapi teman-teman dapat perhatikan, ini adalah area yang telah dia tinggalkan, dia telah meninggalkan area gapnya teman-teman. Jadi ada area gap yang telah dia tinggalkan ketika dia membreakout area supply zone-nya atau area resistennya. Jadi teman-teman dapat perhatikan juga dia cukup lama sideways. Dia cukup lama sideways, besar kemungkinan ketika dia telah membreakout area sideways dia akan membuat harga high baru di level harga kemungkinan besar 6.900 sampai 7.000 teman-teman. Itu adalah area yang besar kemungkinan dia akan membuat harga high dia, baru kemungkinan dia akan koreksi membuat harga low dia, yang dimana kemungkinan besar ketika dia membuat harga low-nya dia akan menutup area gap-nya itu di level harga 6735. Jadi teman-teman perhatikan aja ketika dia telah membuat harga high-nya, baru teman-teman bisa melakukan taking profit di saham-saham yang telah teman-teman beli, baru tunggu dia indeksnya menutup area gap-nya, baru teman-teman bisa kembali buyback di saham-saham yang ingin teman-teman masuk gitu. Jadi untuk indeksnya sangat bagus, sangat positif, yang dimana teman-teman juga dapat ketahui yang memanuver saham ini, indeks kita telah membreakout area supply zone-nya adalah saham BBRI, yang dimana teman-teman dapat perhatikan saham BBRI di perdagangan hari ini ditutup sangat signifikan. Dia close di level harga 4.400 naik plus 4,50% teman-teman. Jadi itu merupakan suatu yang sangat bagus untuk pergerakan BBRI sendiri. Karena apa? Teman-teman dapat perhatikan ketika saham BBRI ini bergerak, dia naiknya sangat signifikan. Besar kemungkinan dia akan menutup gap di level harga 4.600. Itu adalah area yang kemungkinan dia akan tuju. Kenapa? Teman-teman juga dapat ketahui dia telah mengeluarkan suatu berita bagus yang dimana laporan keuangannya naik 75% labanya itu teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 32 triliun. Teman-teman dapat perhatikan beritanya, kurang lebih sekitar segitu kalau nggak salah. Itu menjadi suatu berita yang positif untuk pergerakan saham BBRI ini. Dan juga teman-teman dapat ketahui dia akan bagi dividen biasanya di bawah semester 1, di bawah bulan 6. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli barangnya di harga-harga bawah, kemarin juga saya rekomendasikan ketika dia masih berada di area yang telah kita tandakan ini. Jadi teman-teman dapat hold sahamnya, dan teman-teman dapat hold sahamnya ini kenapa? Besar kemungkinan dia akan lanjut rally. Dia akan lanjut rally yang dimana dia akan berhenti rally ketika mendekati area hari dividen. Besar kemungkinan dia akan berhenti ketika dia mendekati hari H, hari dividennya teman-teman, hari kumditnya gitu. Jadi untuk teman-teman apakah bisa masuk di saham ini, saya tidak rekomendasikan dulu. Kenapa? Sahamnya sudah jalan. Jadi sangat beresiko ketika kita terobos aja saham-saham yang sudah jalan. Tapi kembali di teman-teman, apabila teman-teman tipe trader yang risk taker, teman-teman sah-sah aja masuk ke saham yang harganya sudah jalan. Tetapi harus perhatikan, teman-teman harus siap namanya pembatasan risiko. Kenapa? Ingat teman-teman yang dengan metode risk taker, orang-orang yang risk taker harus siap dengan risiko. Jadi bagi teman-teman yang tidak siap dengan risiko, jangan coba-coba masuk saham yang sudah jalan teman-teman. Mending cari opportunity di saham-saham yang belum jalan. Misalnya seperti BBCA. Ini saham BBCA belum jalan teman-teman. Saham BBCA ini belum jalan. Jadi teman-teman dapat perhatikan aja, dia masih membentuk base di area-area yang telah kita tandakan. Jadi misalnya dia masih masuk area 7675, 7700, bahkan area 7575, teman-teman dapat akumulasi saham ini. Ingat teman-teman bisa masih akumulasi saham ini. Kenapa? Apabila dia telah breakout, dia akan sangat kuat naiknya teman-teman. Ini adalah area false break dia. Gitu. Jadi teman-teman dapat akumulasi saham BBCA ini. Ini adalah saham yang masih belum jalan. Daripada teman-teman masih terobos BBRI, ya kan? Teman-teman terobos BBRI sangat berisiko. Mending teman-teman akumulasi saham BBCA aja, gitu. Oke, itu untuk BBRI sama BBCA view-nya. Selanjutnya kita akan membahas saham Bukalapak.
Untuk Bukalapak sendiri, saya sudah katakan di channel Telegram, saham ini menarik di perdagangan Jumat kemarin. Jadi bagi teman-teman yang masuk di perdagangan Jumat kemarin, teman-teman dapat hold sahamnya, besar kemungkinan dia akan menuju area 420 sampai 440. Itu adalah area yang akan dia tuju, teman-teman. Jadi itu adalah area taking profit kita. Nah, bagi teman-teman yang mempertanyakan apakah masih bisa masuk di saham Bukalapak ini, ya bisa-bisa aja, tapi teman-teman dapat perhatikan resikonya cukup gede. Area stop loss kita 352. Itu adalah area stop loss kita, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham Bukalapak ini, perhatikan risikonya terlebih dahulu. Perhatikan risikonya. Jadi misalnya nih di perdagangan Selasa dia masih mencoba meretest di level harga 380, ya kan? Nah, di situ teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk 380 sampai 382. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk. Tetapi apabila teman-teman bisa misalnya masuk di open market besok, ya sah-sah aja, sah-sah aja. Yang penting pastikan resikonya di level harga 352 gitu. Jadi perhatikan resikonya. Ingat, trading itu yang kita perhatikan resikonya dulu, teman-teman. Jangan rewardnya dulu. Kenapa? Ketika resikonya sudah bisa kita terima, baru kita pikirkan rewardnya gitu. Oke, mungkin untuk Bukalapak itu aja. Jadi perhatikan apabila dia mencoba masih meretest area 380 sampai 382, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba masuk. Tapi apabila dia tidak dikasih retest atau sudah jalan, ya itu kembali di teman-teman, apakah teman-teman mau coba open market besok langsung masuk atau tidak gitu. Oke, itu untuk Bukalapak. Selanjutnya saya akan membahas saham BABP. Nah, untuk saham BABP ini teman-teman ketahui juga saham MNC Group di perdagangan hari ini naiknya sangat signifikan, teman-teman. Sangat signifikan. Dan juga teman-teman ketahui saham BABP ini juga mendapatkan isu bahwasanya Becap MNC Capital menyerap semua private placement-nya kurang lebih kalau nggak salah di level harga 167 ya kalau nggak salah. Dan itu menjadi suatu yang positif sebenarnya untuk saham BABP ini. Kenapa? Itu adalah harga induk pemegang saham tertinggi, teman-teman. Harga 167 gitu. Nah, mana ya? Ini. Kita bilang 167. Nah, ini adalah area yang dimana area harga ownernya. Teman-teman dapat ketahui, ini adalah area pemilik saham tertingginya, 167. Dia beli 300 miliaran kalau nggak salah. Nah, kecil kemungkinan dia akan turun di bawah ini, teman-teman. Kecil kemungkinan itu menurut saya secara pribadi, secara analisa saya. Kenapa? Dia membeli di area ini. Jadi nggak mungkin dia dikasih turun di bawah ini sahamnya. Sebenarnya secara newsnya kita sudah bisa membaca seharusnya seperti itu. Nah, kembali kita secara structure marketnya. Di video saya sebelumnya pun saya sudah katakan apabila dia membreak out area key levelnya ini, pas berketepatan dekat area private placement-nya itu, teman-teman bisa masuk sebenarnya. Teman-teman bisa masuk. Nah, ketika dia retest di area ini, teman-teman bisa masuk sebenarnya. Tetapi mungkin teman-teman tidak perhatikan dan mungkin di situ juga kita sudah melewatkan momentumnya. Yang penting teman-teman dapat perhatikan kembali apabila dia masih mencoba retest memasuki area 185 sampai 181, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham BABP ini, teman-teman. Saya rasa ke 181 terlalu jauh. Kita lihat berapa sih range-nya ke 181. Kita lihat dulu. Ke 181 sekitar 5%. Masih oke. Nah, jadi yang penting stop loss-nya teman-teman letak di sini 179. Nah, apabila dia close breakout di bawah 179, teman-teman dapat keluar dulu. Jadi gitu. Nah, untuk BABP ini perhatikan apabila dia masih mencoba retest memasuki area yang telah kita tandakan nih, teman-teman dapat masuk baru ikut follow the trend-nya. Itu menjadi suatu momentum yang positif untuk masuk di saham BABP ini. Jadi teman-teman bisa watchlist kan saham BABP ini apabila dia memasuki area-area ini, area yang telah kita tandakan di level harga 181 sampai 185, teman-teman dapat masuk dan ikut follow the trend-nya. Besar kemungkinan dia akan reverse, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan reverse. Tidaknya kita ukur dulu secara minor trend-nya. Nah, area 214 adalah area yang besar kemungkinan dia akan tuju. Itu adalah area harmonic resistance-nya, teman-teman. Jadi, itulah analisa saya untuk BABP. Teman-teman bisa jadikan watchlist atau referensi untuk teman-teman trading dalam beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya kita membahas saham Tekim, teman-teman. Ini adalah saham yang saya rekomendasikan di saham mingguan. Nah, di saham Tekim ini ada sesuatu yang sangat menarik untuk structure-nya atau price action-nya, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan, saya akan gambarkan sebentar ya. Nah, teman-teman dapat perhatikan pembentukan apa yang dia perbuat, teman-teman, untuk saham BABP ini. Sebentar ya. Kita lihat. Sebentar ya, teman-teman.
Nah, untuk saham Tekim ini teman-teman dapat perhatikan dia membentuk pola inverted head and shoulders, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan dia membentuk pola inverted head and shoulders. Sebenarnya ini adalah pattern yang sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan. Jadi area key level dia adalah 7175, teman-teman. Ini adalah area key level yang telah kita tandakan secara analisa kita. Sebentar ya, saya adjust dulu biar lebih bagus gambarnya. Nah, teman-teman dapat perhatikan area 7175 itu adalah area penting yang teman-teman dapat watchlistkan. Jadi di perdagangan besok, teman-teman dapat perhatikan 7175. Misalnya nih, bid over dia 7200 sampai 7250, ya kan? Teman-teman bisa masuk di harga bid overnya. Teman-teman bisa masuk supaya apa? Itu namanya jaga-jaga dia tidak breakout terlalu tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan 7200 sampai 7250. Apabila bid overnya bermain di area-area itu, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Tekim ini, gitu. Tetapi ingat, apabila dia false break dia kembali turun di bawah 7175, teman-teman wajib close lagi, keluar lagi di saham Tekim ini. Nah, sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman mau menunggu dia close breakout-nya atau menunggu ketika dia di open market dia bermain di atas 7175. Kalau teman-teman melihat dia di 7175 atau tidak mau melihat dia breakout terlalu tinggi, teman-teman wajib pantau dia di perdagangan besok. Wajib pantau dia di perdagangan besok. Ketika dia teman-teman lihat bermain di atas 7200 sampai 7250 gitu, teman-teman bisa masuk di saham Tekim ini. Kenapa? Besar kemungkinan ketika dia breakout area neckline dia atau key level dia akan lanjut naik, teman-teman. Setidaknya dia menuju area 7725, area channel trend line dia, gitu. Oke, itu aja untuk Tekim. Untuk update-annya, kita akan update di channel Telegram kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update-annya, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti kita akan update untuk saham Tekim ini. Secara price action-nya sangat menarik, sangat menarik. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk, teman-teman dapat manfaatkan momentumnya untuk saham Tekim ini, teman-teman. Oke, itu untuk Tekim. Selanjutnya kita membahas saham SMBR. Untuk saham SMBR sendiri, teman-teman dapat perhatikan di saham kemarin saya sudah merekomendasikan juga saham SMBR ini di channel Telegram kita. Dan teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area channel Telegram kita, telah membreakout area channel trendline kita. Dan dia telah meretest walaupun pembentukan candlenya doji, tetapi secara price action dia sangat menarik. Sangat menarik. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan. Dia tidak membuat lower low baru. Ini low terakhir dia, ini high dia, ini higher low dia. Besar dia akan membuat higher high baru, teman-teman. Dia akan membuat higher high baru dia membuat higher low baru, gitu. Jadi untuk SMBR sendiri, apabila teman-teman ingin mencoba masuk, teman-teman dapat lakukan. Yang penting pastikan stop loss-nya di bawah area ini, teman-teman. Area breakout 545. Itu adalah area stop loss kita. Jadi apabila dia close di bawah 545, misalnya di 540, teman-teman keluar dulu, gitu. Area TP1 kita di area ini, teman-teman. Kita tandain 650 adalah area TP1 kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham SMBR, teman-teman dapat lakukan. Secara price action dia oke. Dia telah membreakout area channel trendline-nya, dia tidak membuat lower low baru, malah dia membuat high dan higher low baru. Besar kemungkinan dia akan membuat higher high barunya di level harga 650. Jadi bagi teman-teman bisa watchlist saham ini atau bisa teman-teman jadikan referensi bagi teman-teman untuk perdagangan dalam beberapa hari ke depannya. Nah, selanjutnya untuk saham SMGR. Untuk saham SMGR sendiri sebenarnya saya sudah rekomendasikan ketika dia masih bermain di level harga 6.725 sampai 6.800, teman-teman. Kemarin saya sudah rekomendasikan saham ini di channel Telegram kita dan sekarang dia sudah running profit. Dia sudah running profit yang kurang lebih 7% dan di sini dia telah membreakout key level yang telah kita tandakan. Itu sangat bagus untuk structure market ke depannya, pergerakan saham saham SMGR ini. Jadi untuk saham SMGR sendiri, bagi teman-teman yang sudah masuk di bawah, teman-teman dapat hold sahamnya. Bagi teman-teman juga yang mempertanyakan apakah bisa masuk di saham ini, teman-teman dapat lakukan. Apabila dia masih dikasih retest, teman-teman, dia masih dikasih retest ke bawah, teman-teman dapat perhatikan, teman-teman bisa manfaatkan momentum itu untuk masuk di saham SMGR ini, gitu. Cukup stop lossnya di bawah ini aja. Teman-teman dapat letakkan stop lossnya close di level harga, sebentar saya tandakan dulu,
jangan 7.000, kita kasih kalau 6975. Itu adalah area stop loss kita. Apabila dia breakout close 6975, teman-teman dapat keluar. Tetapi apabila dia masih mencoba retest memasuki area 7.100 sampai 7150, teman-teman dapat manfaatkan momentumnya untuk masuk saham SMGR ini. Atau teman-teman takut dia sudah akan jalan di besok harinya, teman-teman bisa lakukan buy on breakout. Yang penting pastikan sesuaikan dengan resiko teman-teman dapat terima. Ingat stop loss kita 6975. Oke, itu untuk SMGR. Selanjutnya saya akan membahas saham INDY. Nah, untuk sebentar ya, saham INDY. Untuk saham INDY sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia sekali naik dia sangat signifikan. Teman-teman dapat perhatikan di sini juga dia naik sangat signifikan dan dia koreksi. Kita coba lihat di mana base entry untuk saham INDY ini, teman-teman. Kita akan lihat area Fibo-nya di 1805 dan ini adalah area yang bagus juga apabila teman-teman dapat perhatikan, cermati. Nah, ini adalah area yang bagus, teman-teman dapat manfaatkan untuk masuk di saham INDY ini. Saya belum rekomendasikan untuk masuk, tunggu dia memasuki area yang telah kita tandakan, teman-teman. Jadi area yang bagus adalah area yang telah kita kuningin ini. Apabila memasukin area yang telah kita tandakan ini, teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk 1850 sampai kita adjust sampai 1900. Nah, 1850 sampai 1900 adalah area yang bagus untuk teman-teman masuk. Ingat, stop loss-nya di bawah Fibo-nya aja, teman-teman. Di bawah Fibo-nya aja di 1795. Jadi untuk close stop loss-nya teman-teman bisa letakkan di 1795. Itu adalah area stop loss kita. Ingat, area break close ya, teman-teman. Break close di sesi perdagangan atau sebelum sesi perdagangan, bukan ketika dia membentuk shadow teman-teman keluar. Tidak seperti itu. Jadi ingat, area stop loss kita adalah 1795. Perhatikan apabila dia memasuki area yang telah kita tandakan ini, teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham INDY ini gitu. Jadi teman-teman masukkan watchlist bisa dan manfaatkan reboundnya kembali gitu. Oke, itu untuk INDY. Besar kemungkinan ketika dia membentuk sini sih membentuk pola double bottom gitu. Ini adalah key level dia. Oke, itu untuk INDY. Selanjutnya saham terakhir ada Harum. Nah, untuk Harum sendiri teman-teman dapat perhatikan juga, ini adalah area demand zone dia, tetapi teman-teman harus perhatikan dia sudah tidak fresh lagi. Dia sudah tidak fresh lagi, besar kemungkinan takutnya dia di breakout, teman-teman. Takutnya di breakout. Kenapa? Dia sudah tidak fresh lagi, makanya jaga-jaga dengan stop loss apabila teman-teman mencoba masuk di saham Harum ini. Apabila teman-teman mempertanyakan untuk spekulasi, bisa saja teman lakukan. Dia sudah memasuki area-area demand zone kita, tetapi ingat stop loss-nya adalah area 9.800. Itu adalah area stop loss kita. Kenapa? Apabila dia close melewati area itu, kita akan lihat Fibo-nya. Nah, ini adalah area yang sangat bagus untuk dia buyback kembali, teman-teman. Jadi area 9150 sampai 9400 kalau nggak salah nih. Saya lihat tadi. Nah, benar. Area 9400 adalah area yang bagus untuk buybacknya. Ingat, stop loss 9800. Ketika dia memasuki 9400 sampai 9150, teman-teman dapat buyback kembali saham Harum ini. Gitu. Jadi ada dua skenario yang bisa teman-teman gunakan untuk saham Harum ini, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Ini adalah saham terakhir yang saya review di video kali ini. Apabila teman-teman ingin saya bantu review saham-sahamnya, teman-teman dapat komen di bawah atau gabung di channel Telegram kita. Nanti di situ saya dapat bantu untuk analisakan saham-saham yang ingin teman-teman bantu untuk saya analisakan. Oke, sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.